warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan 2, yakni Ibu Kustiana Arisanti MPDI dan Bapak M. Inzah MPDI. Dan yang saya hormati dan sayangi orang tua yang selalu mendoakan saya. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini, MPM 211201017169, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Implementasi Gerakan Furudul Ainiyah dalam meningkatkan pemahaman materi fikih di MTS Syafi'iyah Sumur Dalam, Besuk Kidul, Probolinggo. Alasan saya memilih judul ini yang pertama, karena program Gerakan Furudul Ainiyah tersebut belum banyak diterapkan di madrasah-madrasah lainnya. Dan alasan saya yang kedua, saya ingin mengetahui bagaimana implementasi Gerakan Furudul Ainiyah tersebut dalam meningkatkan pemahaman materi fikih di MTS Syafi'iyah, dan apa saja metode yang digunakan dalam Gerakan Furudul Ainiyah untuk meningkatkan pemahaman materi fikih di MTS Syafi'iyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, terus yang ketiga ada metode penelitian. Nah, yang pertama di sini adalah latar belakang untuk meningkatkan pemahaman, mewujudkan dan memberikan pembelajaran yang berkualitas, serta memberikan penguatan khususnya dalam pembelajaran agama sesuai tujuannya di MTS Syafi'iyah, salah satunya dengan menyelenggarakan program Gerakan Furudul Ainiyah atau yang disebut dengan GEFA. Program Gerakan Furudul Ainiyah itu merupakan program yang diikuti oleh seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 3 MTS. Di Madrasah Tsanawiyah Syafi'iyah, program Gerakan Furudul Ainiyah merujuk pada usaha untuk mengajarkan materi fikih secara lebih mendalam dan efektif dengan memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek fikih yang dianggap esensial dan wajib dipahami oleh setiap muslim, seperti ibadah, muamalah, dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Gerakan ini memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai fikih, terutama di kalangan siswa MTS Syafi'iyah Besuk, sebuah lembaga pendidikan yang memiliki komitmen tinggi dalam pembelajaran agama Islam. Terus selanjutnya fokus penelitian. Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini ialah bagaimana proses implementasi Gerakan Furudul Ainiyah dalam upaya meningkatkan pemahaman materi fikih di MTS Sumur Dalam, Besuk Kidul, Probolinggo, dan bagaimana metode yang digunakan dalam meningkatkan pemahaman materi fikih melalui implementasi Gerakan Furudul Ainiyah di MTS Syafi'iyah Sumur Dalam, Besuk Kidul, Probolinggo. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana proses implementasi Gerakan Furudul Ainiyah di MTS Syafi'iyah Sumur Dalam, Besuk Kidul. Dan yang kedua, apa saja metode yang digunakan dalam Gerakan Furudul Ainiyah untuk meningkatkan pemahaman materi fikih di MTS Syafi'iyah Besuk Kidul. Terus selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis bagaimana proses implementasi dalam meningkatkan pemahaman materi fikih di MTS Syafi'iyah Sumur Dalam, Besuk Kidul, Probolinggo. Yang kedua, untuk mengetahui metode apa saja yang digunakan dalam Gerakan Furudul Ainiyah. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk bisa memberikan arahan baru bagi Madrasah Tsanawiyah Syafi'iyah Besuk, khususnya dalam meningkatkan pemahaman belajar siswa dan memberikan pembelajaran yang berkualitas di Madrasah Tsanawiyah Syafi'iyah Besuk, Probolinggo.
dan agar dapat menjadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil penelitian jurnal yang berjudul Furudul Ainiyah Basis Penguatan Pendidikan Karakter di MTSN 2 Malang. Jurnal ini ditulis oleh Faridi 2022. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Ialah penelitian yang bersifat deskriptif yang berupa kata-kata dan tujuannya dapat diamati, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter bukan merupakan mata pelajaran di kelas melalui proses pembelajaran formal. Pembelajaran karakter tidak cukup hanya dalam kerangka konseptual, melainkan harus melalui praktek langsung, yakni membiasakan aktivitas positif, diamalkan dan dihayati, terutama saat berinteraksi dengan orang lain, yang pada akhirnya menjadi cerminan hidup peserta didik. Terus selanjutnya penelitian jurnal yang berjudul Penguatan Pendidikan Agama Islam melalui hafalan Furudul Ainiyah di SMP Nurul Jadid Paiton. Jurnal ini ditulis oleh Sulistiawati dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah penguatan pendidikan agama Islam melalui hafalan Furudul Ainiyah meliputi beberapa materi, di antaranya materi akidah, fikih atau amaliyah dan doa-doa. Untuk kelas 7 dan kelas 8 semester 1 dan 2, sementara untuk kelas 9 semester 1 dan 2 mencangkup materi tentang Al-Quran dan fikih atau amaliyah. Meskipun dengan waktu PAI yang hanya 2 jam dalam 1 minggu, dengan adanya penguatan berupa hafalan Furudul Ainiyah, maka siswa dan siswi SMP Nurul Jadid diharapkan tidak hanya mampu dalam ilmu umum saja, tetapi mampu dalam hal ilmu agama Islam. Terus di sini juga ada kajian teori. Kajian teori di sini terdapat yang pertama pengertian implementasi, terus selanjutnya gerakan Furudul Ainiyah yang terdiri dari pengertian gerakan Furudul Ainiyah, proses dan materi gerakan Furudul Ainiyah, dan tujuan gerakan Furudul Ainiyah. Pengertian fikih dan materi fikih. Terus ruang lingkup ilmu fikih. Ruang lingkup ilmu fikih yang terdiri dari fikih ibadah, fikih muamalah, fikih keluarga, dan lainnya. Terus selanjutnya pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai implementasi gerakan Furudul Ainiyah dalam meningkatkan pemahaman materi fikih di MTS Syafi'iyah Besuk Kidul Probolinggo. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Selanjutnya, kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yang mana sesuai dengan pendekatan yang dilaksanakan oleh peneliti, maka kehadiran peneliti di lapangan sangatlah penting. Kehadiran peneliti merupakan perangkat utama dalam penelitian ini. Selanjutnya, data dan sumber data peneliti. Yang pertama ada data. Penelitian ini menggunakan penelitian field research, penelitian lapangan. Untuk mendapatkan data penelitian yang lengkap, dibutuhkan juga 2 sumber data. Yang pertama ada data primer, yang kedua ada data sekunder. Data primer adalah pengambilan data dengan menggunakan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan menggunakan dokumen. Terus data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer, yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, dan lain-lain. Terus selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah seperti 1. Observasi, yang kedua wawancara. Wawancara itu
ada wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang ketiga, dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dari hasil catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini lebih difokuskan pada saat peneliti mengumpulkan data di lapangan. Analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Yang terakhir ada pengecekan keabsahan data. Menurut Sugiono, pemeriksaan terhadap keabsahan data pada mulanya selain digunakan untuk menyenggah balik yang ditundukkan terhadap penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini, maka peneliti menerapkan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan ketekunan, yang kedua teringaluasi, yang terakhir menggunakan bahan referensi. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.